Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya mau menjelaskan atau memaparkan tentang jawaban dari soal-soal evaluasi tengah semester kita minggu lalu, yaitu pada mata kuliah analisis data finansial. Baik, kita lihat dulu soalnya. Di sini kemarin soalnya adalah menggunakan data kredit macet CSV ya, di mana datanya seperti ini. Kemarin data yang saya berikan adalah masih berupa teks ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengcoding variabel-variabelnya terlebih dahulu, yaitu pada variabel Y untuk macet. Di sini kita coding dengan angka 0, Y untuk lancar kita coding dengan angka 1. Begitu juga dengan variabel pada X3, X4, dan X8, di mana variabel-variabel tersebut adalah variabel kategorik dan masih berupa teks, belum kita rubah ke dalam angka. Jadi, yang pertama harus kita lakukan adalah kita transformasi dulu variabel ini macet, kita rubah ke 0 dan 1. Begitu juga pada X3. Jadi kita menggunakan if ya, supaya lebih cepat kita pakai di Excel. If kalau macet 0, kalau lancar 1. Kemudian X3 kalau dia PT dia 0, kalau CV dia 1. X4 juga begitu, pengadaan barang 0, proses produksi 1. X8 kalau dia barang 0, untuk jasa maka kita beri kode 1. Nah, setelah itu, sudah kita coding, kita pindahkan ke dalam SPSS ya. Kita pindahkan ke dalam SPSS, kemudian jangan lupa kita rubah variabel view-nya. Jadi untuk namanya kita beri nama Y, X1 sampai X8, kemudian pada ininya pengukurannya, untuk ini kita juga harus rubah ke dalam Y, kita rubah ke nominal. Untuk yang kategorik tadi kita rubah ke nominal semua. Dan di sini labelnya, value-nya kita bisa tambahkan di sini. Kalau misalnya dia 0 itu macet, kalau 1 itu di sini lancar. Nah, ini bisa kita tambahkan seperti ini. Nah, kalau sudah, ini juga berlaku pada variabel kategorik yang lain. Value-nya bisa kita tambahkan atau kita beri keterangan 0 apa, 1 apa, seperti itu. Baik, masuk ke pembahasan untuk jawabannya seperti apa. Kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama adalah informasi apa saja yang bisa Anda berikan mengenai data tersebut. Jadi, informasi yang bisa kita berikan itu kita bisa menggunakan statistika deskriptif seperti ini. Jadi untuk variabel continue kita cari rata-ratanya, minimum dan maksimumnya. Untuk variabel X1 itu adalah besar tunggakan, artinya adalah rata-rata tunggakannya sebesar 136 juta, ini rata-ratanya, dengan tunggakan paling kecilnya sebesar 68 juta dan paling tinggi sebesar 194 juta. Begitu juga untuk X2. X2 itu adalah rata-rata maksimum kredit ya. Maksimum kredit yang diberikan sebesar 424,9 juta dengan kredit paling kecil dan paling besar sekian. Kemudian untuk X7 ini adalah rata-rata nasabah menjalankan kredit ya. Itu adalah rata-ratanya lebih dari 29 tahun ya, karena 29 tahun,7. Dan paling sedikit mereka sudah menjalankan kredit itu sebesar 20 tahun dan paling lama sebesar 50 tahun, 57 tahun. Oke, X7 itu ya lama kredit. Lama kredit yang sudah berjalan bisa sekian. Nah, kemudian untuk variabel kategorik, yaitu pada variabel Y, X3, X4, dan X8, ini merupakan variabel yang sifatnya kategorik. Ini tidak bisa kita cari rata-ratanya, minimum dan maksimumnya. Yang bisa kita cari adalah dengan jumlahan atau kumulatifnya, jumlahan kumulatif dari variabel yang 0 berapa, yang 1 berapa. Kemudian bisa kita peroleh prosentasenya.
Sebanyak 93% nasabah mengalami kredit macet. Nah, karena Y0 ini adalah kredit macet, itu sebesar 9,3%, sedangkan 9,7%-nya ini kreditnya lancar, seperti itu. Kemudian untuk variabel X3, nasabah dari PT sebanyak 51%, CV sebanyak 49%. X4 itu adalah bidangnya, nasabah bergerak di pengadaan barang sebesar 63,5%, sedangkan angka 1 ini bergerak di proses produksi sebesar 36,5%. Begitu juga untuk X8 bisa kalian baca di keterangan yang paling bawah. Itu adalah untuk apa soalnya tadi? Ya, informasi. Selain itu kalian juga bisa menggunakan, misalnya kalian mau pakai grafik, boleh pakai diagram pie chart juga bisa untuk menunjukkan prosentasenya. Kemudian untuk soal nomor 2, kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita disuruh untuk A, lakukan pemodelan regresi logistik dengan menggunakan variabel independen yang parameternya signifikan. Perhatikan di sini kita disuruh membuat modelnya di mana yang dimasukkan ke dalam model hanya parameter yang signifikan. Tulis model regresi logistiknya dan juga model logit yang dihasilkan. Jadi kita tulis model regresi, kemudian kita transformasikan ke dalam transformasi logitnya. Nah, untuk jawaban soal nomor 2A, yang pertama kita lakukan, untuk soal nomor 2A ini, pada SPSS kita bisa memilih dengan menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan metode enter, kemudian metode forward, dan metode backward. Jadi kalau misalnya kalian pada saat itu mengerjakannya dengan metode enter, terus ada juga yang menggunakan metode forward dan metode backward, untuk sementara ini benar. Cuman seharusnya dari ketiga metode yang kalian gunakan itu nanti harus kalian bandingkan dari ketiga metode tersebut, metode mana yang paling menghasilkan model yang terbaik. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu kalau misalnya metode enter hasilnya seperti apa. Pada saat kita menggunakan regresi logistik biner dengan menggunakan metode enter, karena yang kita modelkan hanya variabel yang signifikan, kita lihat dulu output dari uji signifikansi parameternya, dari uji parsial. Nah, pada saat kita menggunakan uji enter, kita coba gini ya. Oke, saya coba ilustrasikan seperti ini, analyze, kemudian kita masuk ke regression, binary logistik. Ini saya keluarkan dulu. Nah, X1 sampai X8. Nah, untuk kategorikal ini sebenarnya kita tidak perlu ya, karena kalau misalnya kita ingin mengisi kategorikal variat ini untuk yang dia kategorinya lebih dari 2. Jadi kalau misalnya kategori variabel kategorinya itu tingkatannya lebih dari 2, itu biasanya kita masukkan ke dalam kategorical variate, karena ini tadi kategorinya hanya biner semua, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam categorical covariate. Oke, kalau sudah kita masukkan yang enter. Nah, maka didapatkan hasil yang seperti ini. Kita lihat yang di metode enter, karena kalau yang atas ini, kalau yang step 0 ini adalah kita belum memasukkan variabel apapun. Jadi yang kita lihat adalah yang metode enter yang blok 1. Nah, kita lihat di sini variabelnya yang signifikan ya. Variabel yang signifikan hanya X1, X2, X4, X5. Jadi pada saat X1, X2, X4, X5, kemudian kita X1, X2, X4, kita regresikan ulang dengan variabel-variabel yang signifikan saja. Pada saat sudah seperti ini, jangan lupa nah, maka didapatkan hasil seperti ini.
Nah, kita lihat di sini pada saat kita regresikan ulang, variabel X1-nya ini nilainya masih lebih dari ini tadi ya. Ini tadi kita ambil yang X1, X2, X4, X5. Kemudian kita regresikan ulang dengan variabel yang signifikan. Kita lihat uji parsialnya. Nah, di sini X1-nya masih lebih dari 0,5. Ini masih tidak signifikan. Selain itu, kita juga lihat dari nilai volt-nya. Nilai volt-nya dia juga kurang dari nilai chi-square tabel, sehingga dia masih dikategorikan gagal tolak 0, maka X1-nya dipastikan dia masih belum signifikan. Oleh karena itu, pada metode enter kita lakukan 2 tahapan. Jadi X1-nya kita hilangkan sehingga regresinya adalah hanya dengan menggunakan variabel X2, X4, dan X5. Pada saat kita masukkan X2, X4, dan X5, kita lihat uji parsialnya ini sudah signifikan semua. Kemudian kita lihat uji serentaknya juga. Pada uji serentaknya, kita lihat nilai omnibus testnya. Kita lihat di sini dengan hipotesisnya beta 0, beta 1, H0-nya beta 1, beta 2, sampai beta B itu sama dengan 0. Kemudian H1-nya paling sedikit ada beta 1J tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini kita hanya lihat nilai p-value-nya. Kita lihat p-value-nya kurang dari 0,5 sehingga dia tolak H0. Maka dapat disimpulkan minimal ada satu variabel yang signifikan terhadap satu variabel independen signifikan terhadap variabel kredit macetnya. Setelah itu kita untuk memodelkan berarti kita menggunakan koefisien nilai koefisien yang dari uji parsial. Karena ini semua sudah signifikan sehingga diperoleh model regresinya adalah Px sama dengan eksponensial dari beta 0. Koefisien beta 0-nya adalah 14,855, kemudian ditambahkan dengan koefisien beta 1. Beta 1-nya adalah X2. Berarti ini minus 0,009, maka minus 0,9 dan seterusnya. Ini adalah model regresi logistiknya untuk metode enter. Kemudian di pertanyaan juga disuruh menuliskan model logiknya, sehingga dilakukan transformasi untuk mendapatkan model logiknya adalah berarti Gx sama dengan ln Px per 1 min Px itu sama dengan 1488 minus 0,09 X2 plus 1,438 X4 minus 2,699 X5. Berarti ini modelnya. Kemudian untuk yang B disuruh melakukan uji kebaikan atau kesesuaian model. Nah, untuk uji kebaikan model itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa dengan menggunakan uji kesesuaian model pada Hosmer-Lemeshoff ya. Ini H0-nya hipotesisnya hipotesis 0-nya model sesuai, model tidak sesuai. H1-nya model tidak sesuai. Kita lihat nilai Hosmer-nya. Nilai Hosmer-nya kita lihat p-value-nya, karena p-value-nya dia lebih dari 0,05 maka gagal tolak H0 sehingga kesimpulannya model sudah sesuai. Atau pada uji kebaikan model kita juga bisa melihat nilai R-square-nya. Nilai R-square di sini kita lihat nilai Nagelkerr-nya itu sebesar 0,216, di mana artinya nilai ini adalah variabel independen dalam model hanya bisa menjelaskan variabel dependen sebesar 21,6%. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model gitu. Jadi sehingga variabel X itu menjelaskan sebesar 21,6%. Untuk yang C, hitung ketepatan klasifikasi dan hitung prosentase misklasifikasinya. Misklasifikasi di sini maksudnya kesalahan klasifikasi loh ya. Jadi pada output SPSS ada juga diketahui untuk ketepatan klasifikasinya
sebesar sekian. Jadi dilihat dari tabel ini diketahui bahwa persentase ketepatan klasifikasinya sebesar 91%. Jadi kalau misalnya disuruh menghitung persentase misklasifikasinya, berarti kita hitung yang salah. Di sini maksudnya tabel ini itu adalah, kita lihat di sini. Kalau Y-nya itu kredit macet, awalnya kredit macet, kemudian diprediksinya dia kredit macet benar, itu ada 2 yang benar. Nah, berarti kalau yang 32 ini harusnya dia kredit macet, tapi dia diprediksi kredit lancar. Berarti ini salah. Ini adalah kesalahannya yang pertama. Kemudian kredit lancar, tapi dia diprediksi macet, sebesarnya ada satu observasi yang teridentifikasi salah. Kemudian ini benar, berarti yang salah adalah 1 ditambah 32, kemudian dibagi dengan total observasinya dikali 100%. Berarti sebesar 33 per 367 dikali 100%, maka kesalahan klasifikasi sebesar 9%. Atau bisa juga langsung 100% dikurangi 91%. Seperti itu. Kemudian untuk yang D, kita disuruh menghitung odds ratio dan interpretasinya. Baik, untuk D, ini D ya. Ini D, jawaban D. Nah, odds ratio diketahui kita lihat dari nilai eksponensial B-nya. Nah, untuk interpretasinya seperti di bawah ini. Jadi, untuk variabel yang kontinu, variabel kontinu itu ada yang di X2 dan X5. X2 itu untuk maksimum kredit, diketahui odds rasionya sebesar 0,991. Artinya, setiap kenaikan maksimum kredit sebesar 1 juta, karena satuan maksimum kreditnya adalah juta ya. Setiap kenaikan maksimum kredit sebesar 1 juta akan menyebabkan resiko terjadi kredit lancar sebesar 0,991 kali lebih besar. Kenapa kok menyebabkan resiko terjadi kredit lancar? Karena yang di kode 1 tadi adalah kredit lancar, sehingga kita menjelaskan ke variabel Y-nya yang kita codingnya dengan 1 tadi. Kemudian untuk yang variabel X5 ini adalah suku bunga, berarti artinya setiap kenaikan suku bunga sebesar 1%, karena satuannya adalah persen ya, akan menyebabkan resiko terjadi kredit lancar sebesar 0,067 kali lebih besar. Ini adalah untuk penjelasan odds ratio pada variabel kontinu. Untuk odds ratio variabel kategorik untuk X4 itu sebesar 4,21, itu artinya nasabah yang menggunakan kredit untuk proses produksi, berarti pembilang penyebut ya. Pembilangnya itu adalah yang 1, proses produksi, berarti ini adalah angka 1, proses produksi itu 1. Ya. Proses produksi itu 1 ya. Jadi angka 1 itu menjelaskan dia lebih besar mana tadi. Oke. Berarti nasabah yang menggunakan kredit untuk proses produksi memiliki peluang untuk kredit lancar ya. Yang dijelaskan adalah yang berkode 1 ya. Nasabah yang menggunakan kredit untuk proses produksi memiliki peluang untuk kredit lancar sebesar 4,21 kali lebih tinggi daripada nasabah yang menggunakan kredit untuk pengadaan barang. Jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian untuk yang E, beri satu contoh peluang yang dihasilkan untuk masing-masing kredit macet dan kredit lancar. Berarti peluangnya adalah, misal peluang perusahaan mengalami kredit lancar, di mana perusahaan tersebut memiliki jumlah maksimum kredit adalah sebesar sekian. Berarti kita masukkan ke dalam rumus tadi persamaan model regresinya. Berarti Px sama dengan sekian, maka ini adalah peluang perusahaan mengalami kredit lancar sebesar 99%. Berarti
untuk peluang dia mengalami kredit macet adalah sebesar kredit macetnya berarti sebesar 0,01 0,01%. Berarti 1 dikurangi 0,99 atau 100% dikurangi 90% berarti 1% peluang mengalami kredit macetnya. Jika maksimum kreditnya sekian, suku bunga sekian untuk keperluan proses produksinya, berarti mengalami kredit macetnya hanya sebesar 1% seperti itu. Nah, kemudian ya itu tadi untuk yang metode enter. Karena tadi saya bilang ada beberapa mahasiswa juga yang menggunakan metode backward dan metode yang lain. Mungkin ada yang menggunakan metode selain metode enter. Kalau misalnya jawabannya sama, masih bisa dikatakan benar ya. Untuk yang metode backward didapatkan ini yang signifikan hanya X1, X2, X3, X4, X5, X8 yang keluar di outputnya seperti ini. Tetapi kita lihat di variabel X8 p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga ini dikatakan dia tidak signifikan. Kemudian setelah itu kita keluarkan dan kita regresikan ulang dengan variabel yang signifikan. Kita regresikan ulang di sini, kita bisa langsung menggunakan variabel enter, tapi hanya memasukkan variabel X1, X2, X4, dan X5. Kemudian diperoleh uji serentaknya sudah signifikan ya, kemudian uji parsialnya semua variabel juga sudah signifikan, sehingga variabel yang signifikan yang dimasukkan ke dalam model adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, untuk variabel ini, model regresinya seperti ini, kemudian model logitnya seperti ini. Uji kebaikan modelnya juga kita lihat di Hosmer atau di R-square-nya. Ini semua sudah sesuai dan uji kebaikan modelnya ini sebesar 26,5%. Untuk variabel ini kita lihat di sini R-square-nya dia lebih besar. Karena variabelnya tadi berbeda ya. Variabel yang signifikan pada enter tadi tidak ada X3. Pada saat kita menggunakan metode backward, ternyata X3 di sini kalau misalnya dimasukkan ternyata dia signifikan. Dengan memasukkan variabel X3 ternyata juga meningkatkan R-square di sini. Kemudian setelah itu kita lihat ketepatan klasifikasinya. Ketepatan klasifikasinya di sini sebesar 91,3%, dia lebih tinggi ya, lebih besar 0,3% dibanding yang metode enter. Dan sehingga kesalahan klasifikasinya juga dia lebih rendah. Untuk nilai odds ratio juga sama, variabel continue X1, X2, X5 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk variabel kategoriknya ada X3 dan X4. Berarti ada tambahan untuk di ini CV atau PT ya. Karena yang kode 1 itu adalah CV, berarti nasabah yang usahanya adalah berupa perusahaannya adalah bersifat CV memiliki peluang untuk kredit lancar sebesar 2,67 kali lebih tinggi daripada nasabah yang usahanya adalah PT. Untuk peluangnya seperti ini. Untuk peluang juga sama, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kemudian diperoleh hasilnya, hasil peluangnya. Untuk menghitung peluangnya ternyata diperoleh nilainya sama ya. Ini sama, ini juga sama. Kemudian ini untuk yang metode forward ya. Metode forward itu diperoleh yang signifikan hanya X2, X4, dan X5. Ternyata X8-nya masih lebih dari 0,05 sehingga X8 tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian setelah itu kita regresikan ulang lagi hanya dengan menggunakan X2, X4, dan X5.
diperoleh omnibus testnya sudah signifikan, uji parsialnya juga semua sudah signifikan. Diperoleh model regresinya seperti ini. Kita uji lagi uji kebaikan model. Ini sudah, silakan nanti dibaca sendiri. Ketepatan klasifikasinya 91%. Sama dengan yang waktu metode enter. Tetapi variabel yang signifikan dari ketiga metode ini berbeda-beda. Kemudian yang D, yang poin D, nilai odds rasionya. Nilai odds rasionya ini ya. Nilai odds rasionya sekian. Ini interpretasinya juga sama. Untuk peluangnya saya menggunakan contoh nilai yang sama untuk maksimum kredit 300 juta, suku bunga juga 3% untuk keperluan proses produksi. Tinggal dimasukkan ke dalam modelnya, kemudian dihitung, ketemulah nilai peluangnya sebesar 0,99 atau 99% perusahaan itu mengalami kredit lancar. Nah, kemudian soal nomor 3, kita masuk ke soal nomor 3 itu lakukan pemodelan regresi probit. Gunakan probit dengan menu JLM pada SPSS ya. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Kita cek dulu variabel yang signifikan. Variabel yang signifikan adalah variabel X1, X2, X4, dan X5. Sehingga variabel yang tidak signifikan kita hilangkan, kemudian kita regresikan ulang variabel-variabel yang signifikan tadi. Setelah diregresikan ulang, kita cek di sini uji parsialnya semuanya sudah signifikan. Dan uji omnibus testnya juga dia sudah signifikan karena p-value kurang dari 0,05 sehingga dia tolak H0. Maka kesimpulannya paling sedikit ada 1 beta I yang tidak sama dengan 0. Untuk uji parsial sudah yang signifikan semua, X1, X2, X4, X5. Untuk model regresi probitnya, kita tuliskan di sini Y bintang sama dengan Psi pangkat min 1 atau 1 per Psi sama dengan beta 0 plus beta 01 beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 dan seterusnya. Kita lihat di sini ini minus karena koefisiennya di sini dia bernilai negatif. Kemudian untuk nomor 3B, lakukan uji kebaikan atau kesesuaian model. Uji kebaikan modelnya kita lihat dari nilai ini. Nilai deviance dan Pearson chi-square-nya. Karena dua nilai ini sudah lebih dari 0,05 sehingga gagal tolak H0, maka model sudah dikatakan sesuai. Kemudian yang ketiga, disuruh memberi contoh nilai peluangnya. Misal berapa peluang perusahaan mengalami kredit lancar di mana perusahaan tersebut memiliki tunggakan kredit sebesar 100 juta dengan jumlah maksimum kredit sebesar 300 juta dan suku bunga 3% untuk keperluan proses produksi. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumusnya seperti ini, peluang Y sama dengan 0, Psi ini adalah sekian. Berarti peluang untuk kredit macet ya, Y sama dengan 0 ini kan kredit macet. Berarti kalau peluang kredit macet itu sebesar 0,005 ini, peluang kredit lancarnya berarti 1 minus ini. Nah, untuk mencari nilai peluangnya, ini yang di minus 3,882 ini masih nilai Z-score ya. Jadi untuk mencari nilai peluangnya, kita bisa lihat dari tabel kumulatif ya. Tabel kumulatif normal standar. Kita bisa lihat dari tabel, atau bisa juga dengan menggunakan Excel. Pada Excel kalian gunakan sama dengan norm S, dis, kemudian kalian masukkan Z-score-nya ini, minus 3,882,1. Maka diperoleh nanti nilai peluangnya didapatkan sebesar ini.
Untuk yang nomor 4, bandingkan hasil regresi logit dan probit. Mana yang menurut Anda lebih baik? Nah, jawabannya seperti ini. Sebetulnya untuk menentukan model yang terbaik antara logit atau probit itu ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa membandingkan persentase ketepatan klasifikasinya, di mana persentase ketepatan yang paling besar itu adalah yang paling baik. Atau juga bisa dengan membandingkan nilai chi-square pada uji kesesuaian modelnya. Pada uji goodness of fit-nya itu nanti kan diketahui ada nilai chi-square. Nah, ini biasanya bisa dengan menggunakan Hosmer-Lemeseau atau Deviance atau Pearson. Nah, nilai chi-square yang lebih kecil itu bisa dikatakan dia lebih baik. Tetapi yang perlu diketahui pada di SPSS untuk uji logit itu ada Hosmer-Lemeseau, tapi tidak ada Deviance dan Pearson-nya. Sehingga nilai chi-square-nya yang ditampilkan pada logit dan probit ini menggunakan metode yang berbeda, sehingga tidak bisa dibandingkan untuk kasus ini. Dan juga untuk ketepatan klasifikasi pada output pada probit di SPSS dia tidak muncul, sehingga kita juga tidak bisa melihat ketepatan klasifikasi pada regresi probitnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih baik. Tetapi karena logit tadi itu sudah menghasilkan ketepatan klasifikasi sebesar 91,3% ya, tadi ada yang sekian, maka dalam kasus ini kita simpulkan bahwa model yang baik yang bisa kita gunakan adalah dengan model logit, karena ada pendukungnya yaitu persentase ketepatan klasifikasi. Tetapi apakah model probitnya jelek? Ya, kita tidak bisa mengatakan model probitnya jelek, karena kedua modelnya itu bisa digunakan karena menghasilkan keputusan modelnya sudah sesuai atau sudah fit pada saat uji goodness of fit tadi. Baik, itu tadi hasil dari pembahasan untuk ujian ETS analisis data finansial. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum grup yang saya buatkan folder khusus di MyTest Classroom. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.